Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kali yang kedua pada hari Jumaat ini. Alhamdulillah. Ni lagi buat persiapan untuk pergi ke masjid dengan my dad, solat Jumaat, dan juga persiapan kita untuk akhirat nanti, perjalanan ribuan tahun. Okey, hari ini I nak share tentang wasiat. Ini salah satu persiapan yang kita harus lakukan untuk kita memudahkan urusan kalau kita meninggalkan dunia ini. So we go to this surah Al-Baqarah 180 dan kita akan lanjutkan insya-Allah. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Alhamdulillah. Okey, seperti yang tadi saya jelaskan, I ni kadang-kadang macam tak tahu because dah terbiasa ada orang kalau I bicara gunakan I, you, ada aku, engkau, ada saya. Jadi kadang-kadang di video ni if you all perasan, sometimes I use saya, sometimes I, sometimes aku. So minta maaf lah kalau terkasar bahasa. Okay, about wasiat kita semua tahu tentang wasiat ni. Kita yang masih sihat, masih hidup, kita tidak tahu bila atau kapan ajal kita akan datang. Jadi sebaik-baiknya kita buat wasiat walaupun kita masih sihat. Dan kalau kita masih kita dah buat wasiat, sebaik-baiknya setiap minggu tu kita update. Because mungkin ada perubahan, mungkin kita ada hutang orang, ataupun mungkin orang ada hutang kita, atau mungkin ada urusan lain yang kita harus kerjakan. Jadi kita just update setiap minggu sekali kan, di wasiat. Dan juga mungkin seperti password handphone, password Facebook, password LinkedIn, Instagram, apa-apa je, email. Jadi apabila kita meninggalkan dunia ini, apabila keluarga kita nampak wasiat tu, dia boleh bantu kita untuk tutup email ataupun sampaikan khabar berita pada teman-teman kita yang dah lama kita tak dapat kontak dan sebagainya. Okey, about wasiat, apa yang poin-poin yang harus kita tulis di dalam wasiat? Seperti ramai yang tahu salah satu sebahagian daripadanya adalah hutang. Kalau kita ada hutang orang, kita tuliskan di dalam wasiat tu siapa kita hutang, contact number, alamat dan sebagainya, all the information, berapa hutangnya, jumlah. Kita juga tuliskan kalau kita diamanahkan sesuatu pekerjaan, kita tuliskan kalau kita takut kita belum lagi sempat lakukan amanah itu. Jadi setidaknya kita punya waris ataupun keluarga kita dapat meneruskan menjalankan tugas itu, amanah itu, atau memberitahu orang yang memberi amanah itu. So lagi satu poin, siapa yang berurusan bisnes, walaupun bisnes kecil kita harus tulis juga dengan siapa karyawan kita, siapa tim kita, siapa yang akan take over kalau kita tak punya isteri, tak punya anak, ataupun tak punya keluarga, ataupun apa-apa, ataupun punya keluarga, punya isteri, punya anak, tapi mereka bukan orang-orang pembisnes, mereka tidak tahu pasal bisnes. Jadi kita tuliskan siapakah yang akan take over secara legal kalau boleh secara legal, kerana soal bisnes. Jadi poin yang lain seperti sesiapa yang punya anak ataupun yang punya anak dan sudah bercerai, jadi dia tak tahu anak untuk laki-laki dia tak tahu anak dia sekarang kat mana. Mungkin ikut mantan isteri, ataupun isteri dia punya anak mungkin ikut mantan suami. Jadi itu semua kita harus tuliskan. Ataupun suami yang mempunyai isteri lebih daripada satu, so pun harus tuliskan untuk siapa yang untuk
pembahagian harta faraid. Okey, kita pun harus tuliskan poin like minta maaf pada orang-orang yang mengenali kita. Because sometimes kita ada buat silap, kita tak dapat jumpa orang tu. Kita nak minta maaf tapi tak dapat jumpa. Jadi mungkin ataupun mungkin orang tu kita dah minta maaf, dia tak maafkan. Okay, jadi mungkin dengan surat wasiat tu keluarga kita sampaikan dengan dia, okey kita dah meninggal, okey sebelum dia meninggal dia sampaikan wasiat ni, dia minta maaf. Mungkin dengan kejadian itu orang itu berlembut hati dan dia maafkan kita, insya-Allah. Jadi minta maaf dengan orang, juga harta kita. Kalau keluarga kita tak perlu kaya, kalau keluarga kita masih boleh survive, ada apa, wang biaya harian, ada tempat tinggal, kita boleh beri harta, dan sebaik-baiknya kita dapat sedekah sebahagian daripada harta kita. Dan bukan duit je, pakaian kita, sepatu, apa-apa yang boleh menjadi manfaat pada orang-orang yang memerlukan. Jadi banyakkan sedekah. Kita boleh katakan okey nanti sedekahkan ini di mana, di rumah anak yatim, atau di masjid, atau buat jalan raya, atau apa saja. Dan kita juga harus berpesan tentang kubur kita. Kalau boleh kita ratakan kubur kita seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ratakan, jangan kubur kita diletak bonjol, diletak batu nisan tinggi, dipagar dan sebagainya. Okey, dan poin yang terakhir ni yang paling important, kita juga tulis pesan nasihat untuk keluarga kita. Kalau kita ada anak, untuk anak-anak kita yang ke depan. Jadi beri nasihat, tentang jangan tinggal solat, jangan lupa membahagiakan orang tua, ibu bapa, jangan lupa walau apa pun terjadi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Lagi-lagi kalau nasihat rumah tangga, kalau punya suami isteri, jangan ikutkan nafsu. Walaupun perkara itu boleh menggembirakan pasangan kita, tapi perkara itu adalah perkara yang Allah larang, kita harus hentikan. Jadi nasihat-nasihat seperti itu kita harus sampaikan. Jadi semoga apabila kita tinggalkan dunia ni, kita insya-Allah akan menjadi amal jariah apabila mereka membaca dan mereka lakukan apa yang kita nasihat atau pesan pada mereka. Jadi buat nasihat walaupun kita masih sihat, dan update wasiat kita setiap minggu, kerana ajal boleh datang bila-bila. Lagi-lagi untuk orang yang sakit, yang menderita, yang sudah tahu ajalnya akan sampai bila-bila masa, seperti orang yang leukemia, ataupun kena dialisis yang sudah parah, ataupun kena COVID atau sebagainya, yang dia tahu dia itu tidak boleh lama. Memang ajal di tangan Tuhan, tapi kita boleh tengok condition kita juga sambil, ataupun orang yang sudah dijatuhkan hukuman mati, hukuman gantung. That means dia sudah dapat tahu perkiraan. Jadi selain daripada banyak bertaubat, selain ada banyak buat amal ibadah, juga buat wasiat. Jadi memudahkan orang-orang yang kita tinggalkan. Untuk orang-orang yang diuji Allah, seperti kita setiap hari kita diuji Allah. Tadi punya video pun ada share tentang Allah uji. Okey, tolong jangan tanya. Jangan sesekali kita tanya Allah, kenapa aku, mengapa aku, kenapa ini terjadi. Jangan buang perkataan mengapa atau apa. Jangan kita selalu rasa yang kita ni dizolimi orang. Kita selalu merasa kita ni dizolimi orang. Apakah kita sedar bahawa kita sebenarnya pernah menzolimi orang, tapi orang itu tidak ambil, tidak terkesan, dia tahu dia dizolimi tapi dia maafkan, dia lupakan. Jadi jangan selalu merasa kita ni menjadi mangsa pada orang lain. Okey, jangan bertanya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa aku dapat sakit seperti ini? Kenapa aku belum dapat jodoh? Kenapa aku punya masalah ni? Jangan tanya Allah kenapa. Apabila kita tanya Allah, bukan saja kita tidak bersyukur dengan Allah, tapi kita dah merasa kita ini besar diri, sombong. Kita merasakan kita ni seperti kita minta sesuatu dengan pencipta. Siapa diri kita?
Kenapa kita mempersoalkan keputusan Allah? Apakah kita tak percaya keputusan Allah? Apakah kita lebih pintar, lebih pandai daripada Allah? So, kita jangan biadab dengan Allah. Jangan sesekali biadab, merasa besar dan sombong dengan Allah. Apabila Allah beri ujian, terima dengan reda, anggaplah itu satu kebaikan yang Allah akan berikan. Walaupun ajal sudah sampai. Anggaplah itu Allah menyelamatkan kita daripada melakukan lebih banyak dosa di dunia ini. Jadi Allah beri kita Allah mengambil kita untuk menyelamatkan kita daripada apabila kita tinggal di dunia ini, kita selalu menyakiti hati orang. Bukan orang sakit hati kita, mungkin kita selalu menyakiti hati orang. Kita lakukan banyak dosa. Jadi Allah ambil kita untuk menyelamatkan kita. Jadi tolong buang perkataan atau pertanyaan pada Allah. Kenapa aku? Kenapa terjadi pada aku? Kenapa ini? Jangan buang. Itu my nasihat. And you all have to try to do practice untuk reda dengan apa sekalipun yang Allah berikan pada kita. Okay, sampai sini I'm going to masjid, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.